Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Hasana dan Kak Gadis akan membahas tentang interaksi manusia IPS bab 3. Interaksi manusia itu apa ya, Kak? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena itulah timbullah interaksi antar manusia. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada interaksi manusia kali ini? Yuk kita cek satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan hidup atau alam. Nah, bagian 1 yang akan kakak jelaskan yaitu interaksi sosial dan macam-macam interaksi sosial beserta contohnya. Kemudian bagian 2 dan bagian 3 akan dijelaskan sama Kak Gadis ya tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan faktor-faktor penyebab interaksi. Nah, interaksi sosial itu apa ya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok seperti yang adik-adik lihat nih pada gambar. Nah, kemudian interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam seperti gunung, sungai, rawa. Nah, oke, kita mulai. Interaksi sosial. Terdapat 3 jenis interaksi sosial, yaitu pertama, interaksi antar individu, kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, dan ketiga, interaksi antar kelompok. Yuk, kita bahas satu persatu. Interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi yang terjadi oleh seseorang kepada orang lainnya. Misalnya, salah satu siswa SNF bertanya kepada temannya tentang interaksi sosial. Kedua, lagi contohnya nih, kakak menolong adiknya yang terjatuh. Nah, di sini siapa nih yang suka tolong-menolong? Antar saudara, antar teman-teman, ya. Dan ketiga, seorang anak menyapa petugas kebersihan saat bertemu di jalan. Kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang terjadi oleh seseorang kepada suatu kelompok atau sebaliknya. Contohnya, Poti SNF mengajar siswa-siswi SNF, seperti kakak nih mengajar kalian, kemudian guru dengan murid-muridnya. Dan 3, ketua kelompok dengan anggota-anggotanya saat berdiskusi. Ketiga, interaksi antar kelompok, yaitu interaksi yang terjadi oleh kelompok kepada kelompok lainnya. Misalnya, pertama, pertandingan sepak bola antar sekolah. Nah, di sini siapa nih yang suka main sepak bola? Kedua, TNI membantu warga desa membersihkan lingkungan setelah bencana longsor, dan juga lain-lainnya. Namun, adik-adik perlu mengetahui bahwa interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2 berdasarkan tujuannya, yaitu pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan. Maksudnya interaksi yang positif. Interaksi yang tujuannya itu kebaikan. Yang kedua, yaitu interaksi yang mengarah kepada perpecahan ya, atau interaksi yang negatif. Nah, interaksi yang mengarah ke persatuan. Misalnya, siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Atau bisa juga siswa-siswi yang bergotong royong membersihkan lingkungan kelas ya, piket. Misalnya ada jadwal piket. Kemudian, siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Nah, di sini ada yang jadi ketua kelas gak? Kemudian interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contohnya itu ada saling mengejek teman atau bullying. Nah, ini tidak diperbolehkan ya adik-adik karena ini dapat menyakiti hati temannya adik-adik, atau kalau misalnya kita digituin kan gak enak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang saling mengejek, dikasih tahunya secara baik-baik bahwa perbuatan mengejek itu tidak
baik ya. Kemudian ada tawuran antar pelajar. Nah, ini juga sama-sama perbuatan tercela ya, karena selain melukai diri sendiri juga melukai hati orang tua. Iya, jadi teman-teman belajarlah yang rajin ya, aktif di kelas atau aktif mengikuti kegiatan yang bermanfaat, yang kebaikannya untuk adik-adik. Jadi belajar yang giat, semangat agar sukses hidupnya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini Hasanah ngajarnya. Nah, bagian kedua dan bagian ketiga akan dijelaskan sama Kak Gadis ya. Nah, setelah kita belajar interaksi manusia dengan Kak Hasanah, sekarang kita belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam nih sama Kak Gadis. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, kira-kira kalian tahu nggak kenapa kita penting nih mempelajari interaksi manusia dengan alam? Nah, iya benar, karena kita semua itu hidup berdampingan dengan alam. Sedangkan yang hidup di alam tuh bukan cuma manusia, tapi ada Ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung, ada batu, ada air, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu banget nih untuk mempelajari interaksi yang pas untuk kita semua di alam ini. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang interaksi dengan alam, kita terlebih dahulu mengetahui komponen-komponen yang ada di lingkungan alam. Nah, di lingkungan alam itu ternyata ada 2 komponen nih, yaitu biotik atau makhluk hidup, dan yang kedua adalah abiotik atau bukan makhluk hidup. Artinya apa? Benda mati. Nah, jadi kalau misalnya biotik itu selain manusia, makhluk hidup tuh ada apa? Ada hewan dan tumbuhan. Jadi selain manusia di alam tuh ada hewan dan tumbuhan. Hewan itu contohnya kayak sapi, tikus, kucing, anjing. Nah, sedangkan kalau tumbuhan contohnya adalah pohon mangga, pohon beringin, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misal komponen abiotik atau benda mati itu apa contohnya? Nah ya, contohnya adalah batu, air, tanah, gunung, sawah, lautan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan nih. Kita belajar tentang bentuk interaksi manusia dengan alam. Jadi, bentuk interaksi manusia dengan alam tuh pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu interaksi manusia yang menyatu dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Nah, untuk perbedaannya kita bisa lihat nih yang ada di presentasi ini. Kalau misalnya interaksi yang menyatu dengan alam, tujuannya itu menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, si manusia itu hanya menyesuaikan diri nih dengan alam yang ada tanpa mengubah atau merubah struktur yang ada di alam itu. Contohnya nelayan berlayar di sore hari dan malam hari. Nah, kalau nelayan berlayar di sungai ataupun laut, nelayan itu mengubah struktur laut enggak? Atau dia melakukan sesuatu terhadap laut itu enggak selain menangkap ikan? Enggak kan? Nah, jadi makanya dia disebut dengan menyatu dengan alam. Artinya dia menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di alam. Kalau nelayan berarti menyesuaikan dengan laut atau sungai dan lain sebagainya. Terus kalau yang petani nih contohnya, petani bercocok tanam di musim penghujan. Petani bercocok tanam artinya petani hanya menanam padi itu aja di sawahnya tanpa merubah sesuatu yang ada di alam itu sendiri. Nah, selanjutnya nih yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Nah, tujuannya ini menggunakan iptek untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu. Nah, contohnya nih?
Contohnya adalah membuat teras ring di dataran yang miring. Kenapa sih dia disebut mendominasi alam? Karena dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki manusia apa? Membuat teras ring itu. Jadi dia membuat atau melakukan sesuatu terhadap alam. Jadi dia tuh merubah susunan yang ada di alam itu, mengubah bentuk kan. Kalau di sini yang tadinya datarannya itu miring lurus, sekarang menjadi apa? Berundak-undak. Nah, dia kan berarti apa? Menggunakan pengetahuannya untuk apa? Untuk mendominasi alam kan, untuk berbuat sesuatu terhadap alam. Selanjutnya apa? BMKG. BMKG itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, BMKG ini dia berencana misalnya menciptakan hujan buatan. Nah, berarti dia apa? Menggunakan teknologi yang dia miliki untuk apa? Mendominasi alam nih, supaya alam itu menjadi ada hujan yang tadinya nggak ada, terus dia berbuat sesuatu terhadap alam sehingga muncullah hujan itu. Nah itu nih perbedaannya antara interaksi yang menyatu dengan yang mendominasi. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu faktor penyebab interaksi. Nah, menurut yang ada di presentasi ini, faktor penyebab interaksi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor politik. Yang ketiga adalah faktor moral. Dan yang keempat adalah faktor sosial dan budaya. Jadi kalau kalian ada kata-kata ekonomi, yang terlintas di pikiran kalian apa? Pasti uang kan? Nah, makanya ingat-ingat aja nih, kalau misalnya faktor penyebabnya itu ekonomi, berarti apa? Dia itu mencerminkan hubungan antara individu yang melalui proses transaksi uang. Nah, proses transaksi uang itu bisa apa? Untuk pemenuhan kebutuhannya dia, misalnya untuk beli makan, beli sandang, dan beli papan. Nah, biasanya interaksi ekonomi ini dapat kita jumpai di mana nih? Yang paling sering? Ya, benar, ada di pasar atau tempat perbelanjaan yang lain, misalnya mall. Nah, gitu. Terus yang kedua ada apa? Faktor politik. Jadi faktor politik itu apa? Hubungan antara individu dengan proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Jadi kalian ingat aja, kalau menjalankan negara dan ada kata politis, berarti itu apa? Berhubungan dengan faktor politik. Nah, jadi contohnya ini apa nih? Biasanya digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Contohnya itu apa? Interaksi antara anggota DPR, interaksi antara presiden dan menteri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor penyebab selanjutnya adalah faktor moral. Faktor moral itu apa? Hubungan individu yang dilatar belakangi oleh rendahnya situasi moralitas masyarakat tertentu. Nah, situasi yang demikian ini menggugah para pemerhati sosial untuk apa? Untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakatnya ini meningkat, supaya apa? Moralitasnya tuh meningkat. Nah, contohnya apa nih bidang moral? Supaya moralitasnya meningkat, biar bermoral, contohnya apa? Ada siar agama dilakukan oleh apa? Kiai atau pendeta. Kemudian ada pelatihan keterampilan masyarakat. Terus pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut apa contohnya? Adalah untuk apa? Meningkatkan moralitas yang ada di masyarakat, supaya masyarakatnya itu apa? Dapat maju bersama gitu untuk membangun bangsa. Nah, selanjutnya yang terakhir, faktor penyebab interaksi adalah apa? Sosial dan budaya. Jadi faktor penyebab sosial dan budaya itu adalah hubungan individu yang ditujukan untuk apa? Mendapatkan kedudukan dalam masyarakat.
Nah, kepentingan ini nih akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang itu ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya. Sementara itu kepentingan bidang budaya itu berkaitan dengan apa? Dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, dan yang menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Biasanya apa nih kalau yang budaya, contohnya misalnya ada budaya sedekah bumi. Nah, dalam sedekah bumi ini apa? Mereka ada manusia yang saling berinteraksi dalam melakukan apa? Sedekah bumi, dalam melakukan budaya. Nah, jadi itu nih faktor-faktor penyebab interaksi. Nah, jadi pembahasan tentang interaksi sosial cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih.